dan skill yang harus disiapkan. Namun sebelum masuk ke materi, kita uh, perkenalan dulu ya. Mungkin kalau nama dosen udah tahu ya, nama saya Nalar Istiqomah. Kemudian kita semester ini ketemu lagi nih di kelas transformasi digital ya, di kelas yang beda mata kuliahnya. Kelas ini bebannya 3 SKS, jadi durasinya itu 3 kali 50 menit alias 150 menit ya, 2,5 jam. Nah, mata kuliah ini nanti akan membahas proses pemanfaatan teknologi digital untuk membangun cara-cara baru dalam berbagai aktivitas manusia atau menyelesaikan persoalan atau masalah yang kita hadapi sehari-hari. Di mata kuliah ini bukan hanya ada materi ya, tapi juga ada praktikumnya. Kita coding lagi nih, codingnya tapi pakai bahasa pemrograman Python. Kalau kemarin kan pakai R ya. Kalau sekarang kita pakai bahasa pemrograman Python ya, ular Python kan tuh, ular Python. Nah, mata kuliah ini akan membahas pengenalan bentuk-bentuk transformasi dan disrupsi, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di era digital, dan nanti kita harus bisa mengembangkan gagasan untuk menyelesaikan masalah itu, mengembangkan ide untuk menyelesaikan masalah itu. Caranya gimana? Caranya dengan system thinking dan critical thinking. Gitu. Nanti juga kita belajar mengembangkan program komputer dengan bahasa Python tadi ya, tapi yang sederhana dulu untuk melatih computational thinking. Jadi di sini kita belajar sistem thinking, critical thinking, dan computational thinking. Computational thinkingnya juga diasah dengan belajar coding tadi. Itu. Nah, mata kuliah ini nanti ada 14 pertemuan, 7 pertemuan di sesi UTS ya, dan 7 pertemuan di sesi UAS. Untuk sesi UTS itu kita ada pendahuluan dulu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian nanti minggu depan kita akan bahas tentang computational thinking. Kayak apa itu algoritma, kemudian kita nanti akan belajar flowchart ya, cara-cara computational thinking, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan belajar pengantar pemrograman komputer. Kita akan mengenal ya apa itu bahasa pemrograman, terutama Python. Kemudian nanti development environment-nya gimana, cara instalasinya gimana. Nanti akan dipandu dari sini. Nah, di pertemuan 4 baru deh kita belajar coding. Codingnya yang sederhana dulu ya harapannya kalau teman-teman dasarnya udah mantep, udah kuat, nanti kalau misalnya pengen coding yang lebih rumit, jadi mudah gitu ya. Karena udah punya fondasi gitu. Nah, di pertemuan keempat kita belajar dulu tipe-tipe data yang ada di Python, kemudian gimana cara bikin variabel dan operator apa aja yang ada di Python. Kemudian pertemuan kelima itu masuk ke konstruksi pengendalian program. Jadi kita mengendalikan program ada dua macam, yaitu percabangan dan pengulangan. Kalau percabangan, kemarin belajar nggak sih di dasar pemrograman ya? Itu ada dua kondisi atau lebih ya. Kalau misalnya kondisinya terpenuhi, kode mana yang dijalankan. Kalau kondisi tidak terpenuhi, kode mana yang dijalankan. Di Python juga sama, kita pakai if dan while. Itu. If doang, if. While mah perulangan ya. Percabangan kita pakai if. Nah, kalau perulangan itu kita melakukan kode secara berulang-ulang. Di Python juga sama ya, pakai for dan while. Nanti gimana cara codingnya?
kita belajar ya di pertemuan kelima. Kemudian di pertemuan keenam kita membuat fungsi ya atau pemrograman modular. Dan di pertemuan ketujuh kita akan belajar tentang tuples, dictionary, dan gimana cara memproses data tipe itu. Nah, kan di pertemuan keempat kita belajar tipe data ya. Tipe data di Python itu ada macam-macam. Salah satunya yaitu tuples dan dictionary. Nah, tuples dan dictionary ini nanti dibahas lebih detail di pertemuan ke-7. Nanti teman-teman harus bisa membedakan tipe data apa yang ada di Python. Kemudian misalnya kita punya data A, cocoknya direpresentasikan ke tipe data yang mana gitu. Kenapa? Kemudian cara memprosesnya gimana? Kan nanti beda-beda ya tipe data A. Berbeda tipe data, berbeda pula cara prosesnya. Nah, untuk coding itu hanya ada di pertemuan keempat, lima, enam, dan 7. Setelah itu kita materi lagi. Di sesi UAS itu ada beberapa materi yaitu yang pertemuan ke-8 itu budaya digital. Gimana caranya kita berkomunikasi, kolaborasi, keamanan informasi, dan tentang etika dan privasi. Di pertemuan ke-9 kita belajar metode sistem thinking. Dan pertemuan 10 kita belajar critical thinking. Nah, harapannya kalau udah belajar system thinking dan critical thinking, teman-teman nanti bisa menyelesaikan masalah gitu ya dengan lebih efektif dan efisien. Terus di pertemuan 11 kita belajar tentang IoT ya, Internet of Things. Kita belajar arsitekturnya, kemudian protokolnya, teknologi apa aja yang pakai IoT dan gimana cara kerjanya. Kita nanti akan bahas di pertemuan ke-11. Di pertemuan ke-12 kita belajar tentang kecerdasan buatan atau AI ya, biasanya dibilangnya artificial intelligence. Sekarang kan banyak ya teknologi-teknologi yang pakai AI, gimana cara penerapannya, terus kita juga nanti belajar salah satu algoritma yang ada di AI supaya tahu gitu ya. Nah, di pertemuan ke-13 itu kita membahas machine learning. Machine learning itu sebenarnya bagian dari kecerdasan buatan ya. Nah, kalau di ilmu komputer itu kecerdasan buatan dibahas di satu mata kuliah khusus. Nah, karena teman-teman cuma ada waktu satu sesi ya, jadi kita belajar pengenalannya aja. Nah, di pertemuan ke-14 itu kita akan belajar big data dan cara menganalisis big data. Gimana cara kita menyimpan, arsitekturnya gimana gitu ya. Kemudian cara analisisnya juga gimana nanti akan dibahas di pertemuan ke-14. Untuk UTS nanti materi yang akan diujikan itu pertemuan 1 sampai 7 ya. Untuk UAS materi yang akan diujikan itu 8 sampai 14 gitu. Untuk teknis ujiannya apakah nanti misalnya open sheet atau open book itu dibicarakan nanti ya. Nah, karena kita online lagi nih ketemunya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama yaitu tentang presensi ya. Teman-teman diharapkan datang tepat waktu. Tadi agak molor sedikit ya karena menunggu iya kehadiran teman-teman yang belum datang gitu. Dan nanti diharapkan teman-teman datang tepat waktu yaitu hari Jumat
pukul 15.30 ya. Dan setelah kuliah, teman-teman diharapkan mengecek presensi. Kalau misalnya saya ada yang terlewat atau misalnya salah input, itu bisa segera diperbaiki karena nanti kan presensi itu syarat UAS ya. Jangan sampai teman-teman nanti nggak bisa ikut UAS karena presensinya kurang gitu. Jadi rajin-rajin dicek ya. Kemudian tentang tugas atau kuis. Teman-teman diharapkan mengerjakan dengan teliti dan jujur. Jangan copy paste dari temennya atau boleh pakai AI sebenarnya ya, tapi jangan langsung di copy paste gitu jawaban dari mentah-mentah gitu ya dari misalnya ChatGPT langsung di copy ke Word gitu terus langsung dikumpulin tanpa misalnya dipelajari dulu atau hmm, kita nggak paham esensinya apa gitu ya. Kalau pengen pakai AI boleh, tapi teman-teman harus baca, pahami, kemudian ditulis ulang pakai bahasa teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman paham apa tugasnya, jawabannya kenapa begitu, dan lain sebagainya. Kan namanya juga belajar ya. Kalau misalnya copy paste kan gimana proses belajarnya. Ki- Kemudian walaupun online kita diharapkan berinteraksi secara aktif, bukan hanya satu arah ya dari dosen ke mahasiswa, tapi dari mahasiswa ke dosen juga. Misalnya kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan langsung. Kalau misalnya ragu untuk menyampaikan di kelas, boleh lewat WhatsApp atau email boleh juga. Kemudian diharapkan tidak off cam ya, tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu boleh. Kemudian juga boleh konsultasi di luar jam kuliah ya. Misalnya teman-teman lagi ngerjain tugas terus ada yang kurang paham gitu, boleh langsung hubungi aja. Kemudian siapkan hardware dan softwarenya. Yaitu kita kan pakai komputer ya, dan softwarenya Python. Nanti akan dipandu ya cara installnya di pertemuan ketiga. Nah, karena ini online, jadi teman-teman disarankan menggunakan dua device. Misalnya yang satu HP gitu untuk melihat layar zoom-nya. Terus satu lagi laptop untuk mengetik kodenya. Atau misalnya teman-teman punya komputer, boleh dipakai juga komputernya untuk mengetik kode, terus laptopnya untuk melihat Zoom dan PPT misalnya. Diatur aja senyamannya teman-teman, supaya kalau misalnya satu device kan teman-teman harus bolak-balik ya dari Zoom, terus ke Python lagi, dari Zoom ke Python lagi gitu, takutnya tertinggal gitu. Jadi disarankan pakai dua device. Dan selama jam kuliah, yaitu 150 menit tadi, teman-teman diharapkan untuk standby ya, fokus, tidak mengerjakan hal lain. Jangan sampai misalnya lagi di jalan, di busway gitu, atau misalnya lagi ngerjain tugas mata kuliah lain, atau mentang-mentang di rumah gitu ya, sambil rebahan, terus scroll-scroll sosmed, misalnya gitu, enggak ya. Jadi fokus memperhatikan materinya. Kalau perlu dicatat biar makin ingat gitu kan ya. Nah, gimana teman-teman untuk hal-hal ini? Apakah ada yang kurang setuju? Tujuh, Bu. Oke, kalau gitu dengan perjanjian ini kita berkomitmen ya untuk menciptakan kelas transformasi digital ini yang menyenangkan, produktif, dan penuh integritas. Semoga kita bisa melewati semester ini dengan baik dan nanti hasilnya memuaskan.
Ya, kita langsung aja masuk ke materi ya, tentang konsep transformasi digital. Nah, sebenarnya dalam pemanfaatan teknologi digital itu ada 3 tahapan, teman-teman. Yang pertama yaitu kompetensi digital, yang kedua penggunaan digital, dan yang ketiga transformasi digital. Nah, untuk kompetensi digital itu kita cuma perlu tahu bahwa ada teknologi. Misalnya kita cuma tahu ada laptop gitu. Tapi kita nggak pernah pegang, nggak pernah pakai, nggak pernah lihat secara langsung, cuma tahu ada teknologi yang namanya laptop. Nah, kalau tahapan yang kedua yaitu penggunaan digital. Nah, kalau udah tahapan ini, kita bukan hanya tahu, tapi juga bisa menggunakan. Karena kita bisa pakai untuk ketik, atau kita bisa pakai untuk bikin PPT, bikin laporan, kita bisa ngeprint dokumen, atau kita bisa pakai Zoom gitu ya. Itu di tahapan kedua. Nah, di tahapan ketiga yaitu transformasi digital. Nah, di tahap ini kita bukan hanya tahu dan bisa pakai, tapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi tadi untuk membuat inovasi. Gitu. Inovasinya di bidang apapun ya, misalnya di bidang kesehatan, di bidang misalnya teman-teman di aktuaria atau di pertanian, misalnya di bidang apapun kita menggunakan teknologi tadi untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, teman-teman bukan hanya ada di level 1 atau di level 2 ya, tapi teman-teman bisa mencapai level 3. Nah, transformasi digital ini erat kaitannya dengan revolusi industri, teman-teman. Revolusi industri ini adalah perubahan besar yang terjadi terhadap cara manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi barang. Nah, pada revolusi industri ini ada perubahan yang gede-gedean terjadi di berbagai bidang seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Nah, tentu saja kalau ada perubahan pasti ada dampaknya ya. Bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Dampaknya itu di segala bidang juga kayak dari sosial, ekonomi, budaya, itu semua terdampak. Nah, ini adalah gambaran dari revolusi industri ya. Jadi kita sudah melewati 4 kali revolusi industri. Yang pertama yaitu terjadi di abad ke-18, teman-teman. Dulu itu kita bikin produk itu secara manual ya. Nah, dengan ditemukannya mesin uap, digunakanlah di bidang industri dan transportasi, sehingga terjadilah perubahan besar-besaran. Itu penemuan mesin uap tadi merupakan tanda dimulainya revolusi industri pertama. Setelah itu di abad ke-19 itu terjadi juga penemuan baru yaitu tenaga listrik. Tadinya pakai mesin uap diganti jadi tenaga listrik. Itu di abad ke-19. Revolusi industri yang kedua. Setelah itu di abad ke-20 terjadi lagi revolusi industri ketiga yang ditandai dengan adanya penemuan teknologi informasi atau IT, mulai dari kayak komputer, TV, mesin-mesin elektronik, itu mulai digunakan secara masif ya. Nah, sekarang kita ada di era revolusi industri yang keempat.
yang ditandai dengan adanya sistem cerdas seperti AI gitu ya kan udah banyak dipakai di mana-mana gitu. Terus IoT semua perangkat tersambung ke internet mulai dari HP ada paket internetnya gitu ya. Terus laptop tersambung ke internet juga. Terus sampai kayak TV. TV juga kan bisa ya tersambung ke WiFi. Sampai kulkas, segala macam semua tersambung ke internet. Itu tanda dimulainya revolusi industri yang keempat. Kita sekarang ada di revolusi industri empat ini. Nah, kita akan bahas lebih detail ya sejarah revolusi industri. Dimulai dari revolusi industri yang pertama dulu, yaitu tadi ya ditandai dengan adanya penemuan mesin uap. Nah, dulu ketika ditemukan mesin uap di Inggris itu digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama. Nah, karena menggunakan mesin uap untuk alat tenun tadi, produktivitasnya meningkat. Meningkat ya. Jadi bikin kain tuh lebih cepat gitu. Tapi ada dampak negatifnya, teman-teman. Walaupun misalnya produksinya lebih cepat, tapi juga menimbulkan pencemaran lingkungan akibat asap dari mesin sama limbah pabriknya gitu. Jadi positifnya tadi ya produksi lebih cepat, kemudian eh, ya dilakukan secara masif gitu ya, jadi gede-gedean gitu di pabrik. Tapi negatifnya ya lingkungan, ada pencemaran lingkungan, yaitu dari asapnya, asap mesin uapnya, sama limbah pabriknya. Nah, selain diterapkan di industri tekstil, mesin uap juga digunakan di bidang transportasi. Dia itu secara khusus di kapal ya, di kapal laut. Awalnya kan dulu pakai tenaga angin tuh yang pakai layar gede ya, terus kita menyesuaikan arah angin dan lain sebagainya. Nah, sejak ditemukannya mesin uap tahun 1776 oleh James Watt, itu kapalnya jadi lebih efisien dan murah. Maksudnya biaya perjalanannya gitu ya. Kita nggak perlu layar yang gede lagi, kita nggak perlu menunggu angin gede lagi gitu ya. Tapi kita bisa pakai mesin uap asalkan ada kayu dan batu bara yang cukup. Kita bisa berlayar selama 24 jam penuh. Gitu. Jadi transportasinya lebih cepat dan murah. Itu dibandingkan pakai tenaga angin. Tapi efek negatifnya apa? Efek negatifnya karena kapalnya udah cepat, udah murah, mereka bisa mengirim kapal perang ke seluruh dunia dengan waktu yang jauh lebih singkat. Sehingga terjadilah penjajahan negara Eropa ke negara ke kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Mungkin salah satunya Indonesia juga mungkin ya. Gitu. Jadi itu ceritanya ya, mesin uapnya dipakai di industri tekstil. Produktivitasnya meningkat, tapi negatifnya ada pencemaran lingkungan dari asap dan limbah. Nah, terus diterapkan juga di kapal. Positifnya, mereka bisa berlayar lebih cepat dan murah tanpa mengandalkan tenaga angin. Tapi negatifnya, jadi ada penjajahan di kerajaan-kerajaan Afrika dan Asia.
Nah, kemudian di abad ke-19 itu terjadi lagi revolusi industri yang kedua. Yang tadi ya ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik. Yang tadinya pabrik itu pakai mesin uap, sekarang diganti ya jadi tenaga listrik. Nah, adanya tenaga listrik ini bisa menjalankan ban berjalan ya atau lini produksi. Kayak gini gambarnya. Nah, kayak gini ya, ban berjalan. Nah, kira-kira kayak gini gambarnya. Jadi, misalnya kita masuk nih di tahap ke-1, terus dimasukin ke ban berjalan, masuk ke tahap 2 gitu. Terus dimasukin lagi ke ban berjalan, masuk ke tahap 3 dan seterusnya sampai selesai. Gitu. Karena ada tadi ya tenaga listrik, jadi kita bisa pakai ban berjalan itu. Tahun 1913. Nah, hal ini membuat proses produksi berubah total, teman-teman. Dulu di akhir tahun 1800-an itu terjadi produksi massal mobil ya. Tadinya mobil itu dirakit di satu tempat dari awal sampai akhir. Dari tahap satu sampai tahap akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Jadi kebayang ya seorang itu harus menguasai semua hal tentang mobil mulai dari misalnya mesin, interior, eksterior, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya ban berjalan tadi, proses produksinya berubah. Yang tadinya semua tahapan di satu titik, sekarang dioper-oper kayak tadi ya. Misalnya di tahap pertama dipasang dulu mesinnya, terus dioper, dipasang bannya atau rangkanya ya, rangkanya, terus dioper, dipasang ban mobilnya, dioper lagi, dipasang misalnya pintunya dan lain sebagainya. Jadi, satu orang yang awalnya harus ahli semua hal, sekarang satu orang hanya harus menjadi spesialis satu bagian aja gitu. Jadi lebih efisien ya. Kalaupun nanti rekrutmen, lebih mudah cari yang spesialis satu bidang aja gitu. Misalnya spesialis bidang interior aja, atau spesialis bidang mesin, atau spesialis bidang eksterior gitu ya. Nah, selain ban berjalan tadi, alat-alat produksinya juga pakai listrik, jadi lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan tenaga uap. Karena prosesnya berubah, kemudian alat-alatnya juga ditunjang dengan yang lebih canggih, jadi produksinya bisa banyak gitu. Bukan hanya mobil, tapi juga kayak tank, pesawat, senjata, semuanya bisa diproduksi dengan banyak dan cepat sehingga ya tadi ya makin eh, ramailah penjajahan yang terjadi sehingga muncul Perang Dunia Kedua kan dulu. Nah itu tadi revolusi industri yang kedua. Nah, kemudian di abad ke-20-an terjadi lagi revolusi industri yang ketiga yang ditandai dengan adanya teknologi IT.
Nah, di era ini manusia tidak lagi memegang peranan penting karena diganti oleh mesin atau komputer dan robot. Secara otomatis mereka bisa berpikir secara otomatis sehingga nggak perlu lagi peran manusia gitu. Dulu komputer yang pertama ditemukan itu di era Perang Dunia yang kedua ya. Fungsinya cuma satu, yaitu memecahkan kode buatan Nazi Jerman. Dulu nama komputernya itu Colossus ya. Bentuknya itu gede banget, seruangan, dan dia cuma menerima perintah lewat pita kertas gitu. Dan butuh listrik yang sangat besar, yaitu 8.500 watt. Kebayangkan ya udah mah gede bentuknya, terus gede listriknya, tapi fiturnya cuma satu, yaitu memecahkan kode. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya, teknologi semakin berkembang, ada penemuan kayak semikonduktor, transistor, terus integrated chip atau IC. Jadi, ukuran komputernya itu semakin kecil, bahkan sekarang bisa dijinjing gitu ya, dimasukin ke tas, seperti laptop. Listrik yang dibutuhkannya pun semakin sedikit, tapi kemampuannya, fiturnya semakin banyak, semakin canggih. Ukurannya kecil, listriknya kecil, fiturnya banyak. Nah, karena ukurannya jadi kecil tadi, komputer itu bisa dipasang ke lini produksi, ke mesin produksi, sehingga bisa menggantikan manusia yang tadinya manusianya diperlukannya untuk operator, sekarang diganti oleh komputer tadi. Gitu. Jadi efeknya apa? Efeknya terjadi PHK gede-gedean. Karena eh, pekerjaan yang tadinya harus dikerjakan manusia digantikan oleh komputer. Emang lebih cepat dan lebih murah gitu ya, lebih presisi juga dibandingkan manusia, tapi eh, efek negatifnya ya manusianya jadi kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian di abad ke-21 itu terjadi lagi revolusi yang keempat, ditandai dengan adanya sistem cerdas yang tadinya komputer itu bisa mengerjakan sesuatu gitu ya, yang diprogram. Tapi kalau dengan sistem cerdas, itu mereka bisa berpikir dan berperilaku seperti manusia gitu. Jadi berkembang ya otaknya, bukan cuma melakukan perintah, tapi juga bisa berpikir sendiri gitu istilah. Selain itu juga ditemukan internet. Jadi semua perangkat itu terhubung ke internet. Sebenarnya istilah industri 4.0 ini berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih dari pemerintah Jerman. Pemerintah Jerman ini dulu mengutamakan komputerisasi pabrik ya, jadi dilakukan pengembangan secara gede-gedean gitu ya. Nah, pada industri keempat, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomasi dan pertukaran data. Jadi,
Buk, eh Sistemnya itu mencakup kayak cyber, ya internet, Internet of Things. Internet of Things itu semua perangkat terhubung ke internet ya. Sampai ke cloud computing, kita nyimpan data di cloud ya, bukan di server lokal lagi, tapi di awan gitu. Cloud computing kayak Google Drive contohnya ya. Juga cognitive computing. Jadi makin canggih ya, data itu diolah benar-benar disimpan, diolah. Jadi sesuatu yang sangat penting. Bisa untuk misalnya kayak membuat rencana bisnis, arah bisnis, strategi promosi, dan lain sebagainya. Nah, tren ini mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Contohnya dulu mah kan kalau kumpul sama temen-temen tuh main gitu ya, misalnya main bekel atau ngobrol gitu ya. Tapi kalau sekarang kumpul sama temen-temen pegang HP, scroll-scroll sendiri gitu ya. Atau misalnya foto-foto, selfie-selfie gitu. Kalau dulu kan nggak ada yang kayak gitu kan. Jadi adanya teknologi itu mengubah gaya hidup kita. Terus juga banyak hal yang tidak terfikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul. Jadi inovasi dan lahan bisnis baru. Contohnya kayak Gojek dan Grab ya. Dulu kan kalau kita pengen naik ojek, ya kita samperin kan mang Gojeknya gitu ya, tukang Gojeknya ke misalnya ke pangkalan ojek gitu. Tapi kalau sekarang kan kita bisa dari rumah, pesan lewat aplikasi, terus dijemput. Dulu kan nggak kepikiran gitu ya ada yang kayak gitu, tapi sekarang ada gitu dan dipakai di mana-mana. Nah, terus revolusi industri yang keempat ini juga menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tidak terfikirkan sebelumnya. Contohnya kayak data scientist, data analis, bisnis intelijen. Misalnya dulu kan nggak ada yang kayak gitu ya, sekarang ada. Sekarang aja udah secanggih itu ya, apalagi nanti gitu kan. Nah, sekarang ini berbagai macam kebutuhan manusia sudah banyak mendapat dukungan internet dan teknologi yang canggih. Contohnya di bidang sharing ekonomi itu ada Grab, Gojek, Google AdSense, ya, UB Iklan, dan lain sebagainya. Kalau di edukasi, di bidang edukasi itu ada Coursera, edX, Udacity. Kalau di Indonesia ada Ruang Guru gitu ya. Terus di bidang marketplace juga ada Tokopedia, Bukalapak. Sekarang Bukalapak masih ada nggak ya? Kemudian Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Terus di bidang cloud kolaboratif juga ada Google Drive, ada Dropbox. Terus di bidang kesehatan juga ada Halodoc, kan kita bisa konsultasi online, tidak perlu datang ke rumah sakit, tidak perlu antri gitu. E-government juga sekarang banyak digunakan, terus Smart City dan Smart Appliance juga sekarang banyak digunakan. Smart Appliance itu kayak kulkas pintar, TV pintar gitu ya, yang tersambung ke internet semuanya bisa di remote dari HP misalnya. Nah, tentunya adanya perubahan yang gede-gedean itu membuat dampak gitu ya, baik ancaman maupun peluang. Eh, Ancamannya di era digital ini ya dari tahun 2015 sampai tahun ini 2025 itu banyak posisi manusia yang digantikan oleh mesin.
Jadi ada sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan hilang, digantikan oleh mesin. Terus di terus juga diestimasi 65% murid sekolah dasar yang sekarang lagi sekolah ya, kayak anak aku sekarang lagi sekolah SD, itu nanti waktu dewasanya akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Contohnya aja sekarang kan banyak pekerjaan baru ya kayak tadi ya yang sudah disebutkan business intelligence, database engineer, cloud engineer, kemudian data scientist, dan lain sebagainya banyak ya. Nah, nanti beberapa tahun kemudian juga akan makin banyak. Nah, tapi walaupun ada ancaman seperti itu, juga terdapat peluang. Katanya di era digitalisasi ini berpotensi meningkatkan tenaga kerja 2,1 juta pekerjaan baru di tahun ini, tahun 2025. Gitu. Jadi jangan hilang harapan gitu ya. Oh, posisinya digantikan oleh AI. Tapi kalau kita punya skill, insya Allah nih bisa mendapatkan peluang ini. Kemudian ada juga potensi pengurangan emisi kira-kira 2,6 miliar metrik ton dari 3 industri elektronik, logistik, dan otomotif tahun 2015 sampai 2025. Contohnya aja sekarang kan banyak yang pakai mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik gitu. Itu kan katanya lebih kecil ya emisi karbonnya gitu, lebih ramah lingkungan. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Viv, oh Vivian ada ya. Yosep ada nggak Yosep? Yosep. Kalau Olivia hadir nggak? Larasati, Miftahir Rizka,
Oke. Oh iya, Mustahil hadir. Kalau Larasati sama Olivia sama Yosep. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke unsur utama ya, perkembangan revolusi industri yang keempat ini. Dengan adanya unsur-unsur ini, terjadilah revolusi industri keempat ya. Unsur yang pertama yaitu IoT atau Internet of Things. Nah, IoT ini adalah konsep di mana suatu alat fisik atau mesin itu terhubung ke internet. Kayak misalnya laptop terhubung ke internet, HP terhubung ke internet, TV terhubung ke internet, smartwatch, dan lain sebagainya ya terhubung ke internet. Nah, ada 5 unsur pembentuk IoT. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua yaitu konektivitas, yaitu harus ya terhubung ke internet. Kalau nggak terhubung ya berarti bukan IoT ya. Kemudian ada sensor dan keterlibatan aktif dari user juga. Jadi nggak sepenuhnya otomatis ya, tapi ada peran dari manusia juga misalnya ya, kayak di kayak misalnya lampu pintar gitu. Kita bisa menentukan jadwal nyala dan jadwal mati, atau bisa menentukan misalnya eh, pakai sensor cahaya aja gitu, tidak dimasukin jamnya gitu ya, itu bisa juga. Jadi kita masih ada kontrol terhadap perangkatnya itu. Nah, untuk IoT itu ada akan dipertemuan, akan kenapa sih nggak konsen banget? Akan dibahas di pertemuan ke-11 ya, tentang IoT dan Cyber Physical System itu. Nanti cara kerjanya itu memanfaatkan algoritma ya dari bahasa pemrograman yang sudah disusun. Terus nanti akan ada interaksi juga antara perangkat kerasnya dengan kitanya sebagai user. Nanti untuk arsitekturnya, cara kerjanya, dan lain sebagainya itu akan dibahas di pertemuan ke-11 ya. Gitu. Nah, unsur yang kedua yaitu big data.
Big data itu mendeskripsikan data yang big, yang sesuai namanya ya, big data berarti gede gitu ukurannya. Bukan cuma kayak 10, 20 atau ratusan, ribuan, tapi bisa ratus ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, sampai mungkin tak terhingga gitu. Contoh-contoh, apa ciri-ciri dari big data itu kita bisa singkat 5V. V yang pertama yaitu volumenya. Volumenya besar. Jadi bukan hanya kayak tadi ya ratusan atau ribuan, tapi juga bisa ratus ribuan, jutaan, miliaran gitu ya. Ukurannya bukan cuma megabytes, tapi gigabytes, terabytes, atau mungkin petabytes ya. Contohnya kayak data YouTube gitu. Itu kan setiap detik ada berapa orang yang ngeklik video, ada berapa orang yang melakukan pencarian, ada berapa orang yang upload video gitu kan banyak sekali ya. Atau di contohnya data media sosial kan per detik ada berapa orang yang upload status misalnya di story, upload reels, upload foto. Kan banyak sekali ya, berarti datanya itu banyak gitu, volumenya besar. Yang kedua yaitu velocity, bukan velocity TikTok ya, tapi velocity itu berhubungan dengan kecepatan aliran data. Nah, big data itu kecepatan alirannya sangat tinggi ya, bahkan mungkin real time. Contohnya tadi ya, setiap detik ada berapa ribu orang yang upload video, upload story, upload foto, upload teks. Itu kan per sekian detik juga ada banyak orang kan ya. Terus misalnya kayak di CCTV, per detik kan kita ambil videonya gitu ya. Terus direkam, disimpan di cloud misalnya, simpan di internet. Atau misalnya di sensor, sensor. Jadi kecepatannya, kecepatan pertambahan datanya cepat banget gitu ya. Terus V yang ketiga yaitu variety. Variety itu maksudnya jenis datanya macam-macam, bukan hanya angka ya, tapi juga bukan hanya yang terstruktur kayak di tabel Excel gitu ya. Ada barisnya, ada kolomnya, tapi juga tidak terstruktur. Kayak misalnya teks, teks itu informasi tidak terstruktur ya. Terus selain teks, foto, video, suara, itu contoh informasi tidak terstruktur. Jadi macam-macam ya yang disebut dengan big data itu varietinya macam-macam. Jenis datanya macam-macam, bukan hanya yang terstruktur, tapi juga yang tidak terstruktur. Kemudian value-nya. Value itu berhubungan dengan manfaat datanya. Percuma aja ya kalau datanya gede, terus cepat pertambahannya, terus macam-macam, tapi nggak berguna gitu, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, kan buat apa gitu ya dikumpulin. Nah, tapi itu juga jadi tantangan kita sebagai misalnya nanti ya data analis, itu gimana sih caranya kita mengubah data mentah tadi menjadi informasi yang bermanfaat misalnya untuk bisnis atau untuk penelitian atau untuk ke masyarakat gitu ya atau bahkan untuk pribadi gitu.
Dan V yang kelima yaitu veracity. Veracity itu berhubungan dengan kualitas atau kebenaran data. Percuma aja ya, datanya gede, terus cepat pertambahannya macam-macam juga, dan misalnya ada manfaatnya nih, bisa dilakukan penelitian di situ. Tapi ternyata sumber datanya nggak bisa dipercaya, nggak kredibel. Kita nggak tahu ya benar atau enggak gitu sumber datanya kan. eh Kalau misalnya dalam penelitian itu sampah yang masuk sama dengan sampah yang keluar. Kalau data kita sampah, ya nanti hasil penelitiannya juga sampah gitu. Jadi sebelum dilakukan penelitian, dilihat dulu datanya kredibel atau enggak gitu ya. Dapat dipercaya atau enggak, valid atau enggak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan veracity. Veracity itu kebenaran atau kualitas data. Nah, big data ini bisa disimpan, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis, kemudian dimanfaatkan untuk berbagai jenis bisnis, untuk menunjukkan arah bisnis gitu ya, kayak promosi, stok produk, dan lain sebagainya. Terus di bidang kesehatan juga bisa digunakan, di bidang ekonomi, di bidang yang lainnya pun bisa gitu ya, memanfaatkan big data, bukan hanya di bidang bisnis. Nah, kalau teman-teman tertarik dalam bidang big data ini, nanti teman-teman bisa mengambil karir di jadi data scientist atau data analis atau big data engineer atau misalnya data arsitek gitu ya, business intelligence atau cloud data engineer gitu ya. Teman-teman bisa explore lebih lanjut lagi tentang big data. Nah, untuk big data ini juga nanti akan dibahas di pertemuan ke-14. Unsur yang ketiga yaitu augmented reality. Bukan argumented ya, tapi augmented. Nah, teknologi ini bisa mengkolaborasikan, menyatukan benda maya sama benda nyata dalam secara real time gitu. Jadi kita menyisipkan benda maya ke dunia nyata kita melalui bantuan kayak webcam komputer atau kamera HP atau kacamata khusus gitu ya. Kan ada ya kacamata kacamata AR. Nih yang kayak gini kita bisa main game gitu ya. Kita bisa main game pakai kacamata itu gitu seolah-olah nyata gitu. Ini kayak gini. Eh, kayak gini ya. Eh, kok biru sih? Nah, gitu kira-kira. Nah, contoh dari augmented reality ini, kayak dulu kan pernah viral ya game Pokemon. Kita misalnya nyari ke taman, ke gedung-gedung, ke jalan-jalan gitu ya. Kamera HP-nya diarahkan ke dunia nyata gitu ya, baik taman, jalan, atau gedung. Terus nanti ada objek Pokemonnya gitu di dalam HP kita kelihatan ada objek Pokemonnya. Itu kan menyatukan antara
benda maya dengan dunia nyata melalui bantuan kamera HP. Terus juga filter sosmed. Misalnya kita yang tadinya enggak make upan pakai filter, jadi kelihatan pakai lipstick, pakai blush on gitu ya. Atau misalnya dikasih stiker mukanya atau dikasih kayak bando-bandoan dan lain sebagainya. Itu kan mengkolaborasikan, menyatukan muka kita yang di dunia nyata dengan benda maya, yaitu filternya, gitu, melalui bantuan kamera HP. Atau di aplikasi cat tembok juga ada kan ya, yang kita arahkan kameranya ke tembok, terus kita pilih apa sih? Pilih warnanya. Nih kayak gini, kameranya diarahkan ke tembok, terus kita pilih warnanya. Nanti jadi kelihatan gitu ya. Misalnya, oh kalau warnanya pink jadi kayak gini gitu. Kalau warna hijau jadi kayak gini. Itu juga teknologi augmented reality. Nih, kita bisa lihat ya. Oh, kalau warna temboknya kayak gini bagus nggak gitu. Nah, di bidang kesehatan juga ada nih teknologi kayak gini. Jadi kita kameranya diarahkan ke em, badan pasien, kemudian nanti ada gambarannya. Ini tulangnya di bagian sini, organ ini di bagian sini gitu. Banyak ya teknologi augmented reality yang kita pakai gitu sehari-hari. Nah, yang keempat yaitu cyber security. Ini ini hal yang sangat penting ya di era digital sekarang karena semua data kan diupload ke internet. Nah, penting gitu untuk dilindungi datanya supaya tidak terjadi pencurian informasi gitu atau integritasnya terganggu gitu, kerahasiaannya bocor misalnya. Nah, ini ada beberapa ancaman cyber security sebenarnya banyak ya, tapi ini contohnya kayak yang pertama yaitu malware. Malware ini adalah ancaman yang berbentuk software. Nah, software ini bisa menyebarkan virus ke komputer atau ke HP dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita kayak nggak sengaja gitu ya install aplikasi apa yang biasanya bajakan atau dari sumber yang tidak jelas. Kemudian dia masuk ke komputer kita terus merusak atau mencuri data. Kemudian ada juga ransomware. Ransomware itu sebenarnya sama seperti malware ya, software yang bisa menyebarkan virus, tapi lebih berbahaya. Biasanya nanti hackernya itu memblokir akses kita ya, jadi kita nggak bisa mengakses komputernya atau mengakses dokumen, terus nanti dia minta tebusan. Tuh. Nanti kalau misalnya kita transfer uang sekian, blokirnya dibuka gitu. Terus ada juga social engineer. Social engineer ini kayak serangan yang berbasis kayak memanipulasi manusia gitu. Misalnya kayak hackernya membujuk korban supaya memberikan informasi penting. Ah, atau misalnya kayak kayak misalnya ya tiba-tiba dikasih tahu gitu ya, kita menang undian gitu, tapi harus ngasih tahu kode OTP gitu misalnya ya. Atau kemarin juga ada kasus yang tiba-tiba dihubungi sama bank paket, katanya paketnya tertukar gitu. Terus mau diganti rugi barangnya. Tapi
eh kita harus nge-scan semacam kayak QR code gitu, kode kris ya. Ternyata bukannya dia transfer ke kita, tapi kita yang transfer ke dia gitu. Kalau misalnya kita tidak teliti kan main ketik-ketik aja gitu ya. Tiba-tiba uang kita kepotong saldonya. Gitu. Jadi social engineering itu mencoba mengambil data atau mungkin saldo tabungan kita sadari gitu. Nah, yang keempat yaitu phishing. Phishing itu penipuan ya, bisa melalui email atau melalui website yang seakan-akan itu tuh website asli ya, website yang benar-benar punya perusahaan tertentu, padahal itu website palsu. Tujuannya ya mencuri data sensitif juga, kayak misalnya nomor kartu kredit, atau password, atau kode OTP. Jadi ketika kita apa, mendapatkan email dari sumber yang tidak jelas, terus menyertakan link, kita jangan langsung klik-klik aja gitu. Barangkali ada data kita yang eh, keambil gitu, tercuri, kecuri gitu. Nah, harapannya setelah kita tahu ancaman-ancamannya itu apa aja, kita juga kita jadi bisa menghindari ancaman itu. Karena lebih baik mencegah kan ya daripada mengobati. Cyber security ini penting karena semua aspek kehidupan kita ya data segala macam itu terhubung ke internet. Jadi eh, harus ekstra hati-hati ya. Nah, unsur yang kelima yaitu artificial intelligence atau AI. Ini membuat mesin memiliki kecerdasan mirip manusia. Jadi bisa melakukan empat hal ini kayak acting humanly ya, bertindak layaknya manusia. Misalnya kalau ada orang jatuh, kita tolongin gitu atau jadi kayak semacam mempunyai empati gitu ya. Terus thinking humanly, berpikir seperti manusia, think rationally, berpikir secara rasional, act rationally, bertindak secara rasional. Empat faktor ini em, yang merupakan garis besar gitu ya dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini bentuknya bukan hanya robot ya, tapi bisa aplikasi juga, misalnya kayak chatbot, chat GPT misalnya itu kan bukan dalam bentuk robot ya, tapi itu termasuk AI. Kita bisa memberikan perintah, terus nanti dia menjawab gitu ya. Atau bisa juga kayak em, asisten virtual kayak Google Assistant atau Siri atau Alexa gitu. Terus rekomendasi produk di e-commerce juga nggak asal ditampilkan di Shopee gitu ya. Ketika kita buka Shopee, nggak asal nampilin produk, tapi juga melihat kayak riwayat belanja kita, terus data diri kita seperti apa. Misalnya kita umur sekian, punya anak atau enggak, punya suami atau enggak, berarti direkomendasikannya apa gitu. Itu nggak asal nampilin produk. Terus ada unsur AI-nya juga di situ. Terus teknologi deepface punya Facebook juga. Jadi bisa mendeteksi wajah gitu ya. Kita upload foto terus dikenali gitu. Itu foto siapa. Unsur yang kelima yaitu cloud computing. Cloud computing ini teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, dan aplikasi. Jadi kita bisa mengakses, misalnya ya, contohnya mengakses dokumen dari manapun, asalkan terhubung ke internet. Contohnya kayak Google Drive. Kita juga bisa kayak gini nih. Nah, ini namanya Google Colab ya.
Teman-teman bisa buka linknya di collapresearch.google.com atau Google Colab. Nah, ini ya. Di sini teman-teman bisa membuat kode tanpa perlu install. Contohnya ini untuk kode Python ya. Teman-teman nggak perlu install Python di komputer, tapi tinggal ngetik kodenya di sini. Misalnya PIP install Pandas, import request, import Pandas. Terus ini API key-nya, query-nya, dan maksimal result-nya berapa. Terus ini proses yang mau diambil. Kita mengambil semua video yang ada di YouTube. Ini uh, kode untuk scraping YouTube ya. Terus kita ambil komentarnya. Nanti hasilnya akan ditampilkan di bagian bawah sini. Dan bisa juga disimpan ke Excel. Jadi kita nggak perlu kayak install di lokal gitu ya di komputer kita, tapi cukup terhubung ke internet, kemudian mengakses Google Colab-nya, terus ketik kodenya di sini. Dia akan jalankan otomatis. Gitu. Ini contoh Google Cloud Computing juga ya. Jadi kita melakukan proses data di awan di cloud secara online. Itu teman-teman. Ke sini ada yang mau ditanyakan dulu. Aman, Bu. Oke. Kalau gitu, kita akan lanjut ke sejarah transformasi digital. Nah, digital itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus ya. Digitus itu jari jemari. Jari jemari kita, jari tangan kita itu ada 10 kan ya. 10 itu terdiri dari angka 1 dan 0. Dulu, sampai sekarang juga sih sebenarnya ya, komputer itu dikembangkan dalam sistem numerik basis 2 yaitu 1 dan 0. Biasa disebut dengan biner, bilangan biner. Nah, sistem bilangan tadi kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem elektromekanis di dalam komputer. Nah, ini dulu adalah gambar ini adalah teknologi komputer yang diperkenalkan oleh John Atanasov tahun 1939. Kelihatan kan ya, ukurannya sangat besar, tapi fiturnya sedikit, nggak secanggih sekarang. Nah, pada tahun 1950, pengembangan teknologi komputer itu mendorong proses digitasi semakin pesat. Jadi semuanya pakai komputer gitu ya, kayak di kantor-kantor, bikin dokumennya pakai komputer, terus disimpan datanya secara digital. Nah, pesatnya proses digitasi ini ditandai dengan munculnya PC, personal komputer, merek Simon tahun 1950. Kemudian ada juga Apple
2 tahun 1977 dan ada juga IBM tahun 1981. Ini contoh gambarnya ya. Yang ini Simon, ini Apple 2, ini IBM. Ukurannya sudah makin kecil ya dan fiturnya juga semakin banyak. Seiring perkembangan teknologi muncul juga teknologi internet ya atau World Wide Web. Jadi kita bisa eh, bertukar data gitu dengan lebih cepat. Nah, pada tahun 2000 digitalisasi digunakan secara lebih luas sebagai bagian dari kepentingan pemerintahan juga. Makanya dikenal istilah e-government. Kemudian penggunaan internet juga terus meningkat dan terjadi di semua golongan masyarakat. Bahkan sekarang anak-anak pun udah pegang HP gitu ya dan terhubung ke internet juga. Bisa main game, bisa nonton YouTube. Yang tua juga bisa, yang muda juga bisa. Semua golongan masyarakat sudah pakai teknologi internet. Nah, perkembangan teknologi ini sebenarnya memudahkan kita ya, mulai dari pertukaran data lebih cepat, kemudian memudahkan segala proses lah ya, mulai dari pembayaran, kemudian kayak mau pesan ojek juga lebih cepat, mau pesan makanan lebih mudah, mau pesan barang juga lewat Shopee gitu ya, nggak perlu muter-muter nyari di pasar. Tapi kekurangannya, jadi muncul disruptive innovation. Apa itu disruptive innovation? Nah, inovasi disruptif atau inovasi disruptive innovation ini adalah inovasi yang menciptakan pasar baru, tapi mengganggu atau bahkan merusak pasar yang sudah ada. Dan pada akhirnya juga menggantikan model bisnis yang selama ini berjalan. Yang terdampak disruptive innovation ini bukan hanya IT gitu ya, bukan hanya teknologi, tapi segala bidang. Mulai dari pertanian, perikanan, film, media, musik, pertambangan, transportasi, logistik, pendidikan, keuangan, segala bidang gitu ya, terdampak oleh disruptive innovation ini. Contohnya aja, dulu kalau pengen memfoto sesuatu gitu, kita harus pakai kamera. Dulu teman-teman pernah ngalamin nggak yang pakai pita film gitu. Terus kalau pengen dicetak itu dicuci gitu, dicuci ke tukang foto. Terus muncullah kamera digital kan ya. Jadi em, nggak harus dicuci lagi, tinggal di print. Terus sekarang kalau mau foto ya nggak perlu pakai kamera kayak gitu, cukup pakai HP aja. Jadi tergantikan tuh, dulu mah banyak ya di kampung halaman. Di Subang itu banyak kayak tukang foto. Jadi kalau mau cuci foto tuh gampang gitu ya, tinggal milih mau ke toko yang mana. Kalau sekarang mah toko-toko yang tukang cuci foto itu udah nggak ada sama sekali malah. Kan tergantikan gitu ya dengan tukang print. Sekarang print foto juga bisa di tukang print kan ya. Tinggal dikirim ke WA atau dikirim ke email atau lewat Bluetooth. Itu contoh disruptive innovation gitu ya. Jadi mengganggu bisnis yang selama ini sudah berjalan, bahkan akhirnya menggantikan.
Dulu kalau pengen tahu jalan itu kita buka peta ya. Banyak orang-orang yang jualan peta gitu, peta kota A, peta kota B, terus peta kabupaten juga ada. Dulu teman-teman ngalamin nggak ya? Aduh, aku merasa tua banget. Nah, sekarang mah kalau pengen tahu peta teh ya tinggal buka Google Map terus bisa diarahin lewat jalan kanan, terus ke kiri, terus lurus, belok kanan gitu kan lebih mudah ya. Sekarang nggak ada yang jualan peta kabupaten, peta kota, dan lain sebagainya ya. Jarang gitu. Dulu kalau pengen tahu sesuatu, pengen belajar sesuatu itu harus ke perpustakaan, nyari buku, terus dibaca bukunya, terus dirangkum, ditulis. Kalau sekarang pengen tahu sesuatu ya tinggal buka internet, buka Wikipedia, buka Google, bisa juga nanya ke ChatGPT kalau sekarang mah ya. Terus dulu kalau pengen nonton film itu harus beli VCD. Teman-teman ngalamin nggak ya beli VCD? Terus VCD-nya juga bajakan lagi kan. Terus ditonton tuh di TV. Sekarang mah nggak ada tukang VCD kayak gitu. Bahkan laptop aja tadinya kan ada tempat VCD-nya tuh. Sekarang nggak ada. Karena jarang banget yang gunain VCD kan sekarang. Sekarang kalau mau bertukar data ya tinggal kirim email atau pakai flash disk. Nah, sekarang kalau pengen nonton film ya nggak perlu repot-repot, tinggal Netflix. Atau misalnya ke bioskop gitu ya. Dulu mah di pasar banyak tuh tukang VCD yang bajakan gitu, tapi sekarang nggak ada malah ya, sangat jarang gitu. Karena ya siapa yang pakai VCD kan, nggak sebanyak dulu gitu. Dulu kalau kita pengen pesen taksi atau pesen ojek ya kita harus nyamperin, berdiri di pinggir jalan gitu ya, nungguin mereka datang. Kalau sekarang kan nggak perlu kayak gitu, kita pesan aja di aplikasi, terus tinggal nunggu di rumah. Karena itu juga tukang ojek pengkolan kan dulu pernah ya kayak demo gede-gedean gitu karena mereka tergantikan oleh ojek online gitu. Jadi itu contoh disruptive innovation ya. Jadi dia menggantikan model bisnis yang sudah berjalan dulu. Terus contoh lain dulu kalau pengen baca berita itu harus beli koran. Dulu banyak ya, kayak di pinggir jalan yang kayak kios majalah kecil-kecilan atau toko majalah atau di lampu merah juga suka ada tuh yang jualan koran. Kalau sekarang pengen baca berita tuh ya tinggal buka internet, ada kompas.com, ada detik.com, di IG juga banyak, di Twitter juga banyak yang bahas berita. Atau di YouTube, nonton streaming gitu ya, streaming berita di TV. Sekarang jarang yang jualan koran lagi, karena semuanya bisa diakses di internet, lebih murah dan lebih cepat. Terus kalau dulu belanja tuh, pernah ya aku kayak harus beli baju adat itu. Nggak harus sih, maksudnya bisa nyewa, bisa beli ya. Tapi dulu pengennya beli kan. Terus udah gitu nyari-nyari tuh ke sana ke sini toko baju. Nggak ada yang jualan baju adat. Kalau sekarang kan nggak perlu keliling-keliling gitu ya. Cukup buka HP, terus ketikin kata kuncinya, misalnya baju adat anak umur 5 tahun misalnya. Terus langsung tuh dikasih rekomendasinya yang mana yang paling dekat, yang mana yang bisa dikirim instan. Bahkan sekarang mah ada pilihan pay later segala macam ya, lebih mudah lah gitu
belanjanya. Nanti juga diantar ke rumah kan, jadi kita nggak perlu keliling-keliling nyari toko yang jual barang yang kita cari gitu. Dulu kalau mau bayar itu harus pakai uang tunai ya. Sekarang kita bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay, bisa pakai ShopeePay, bisa pakai Kris. Jadi lebih mudah ya. Terus dulu kalau pengen les itu harus datang langsung ke GO atau Primagama dulu mah ya yang rame. Sekarang kalau pengen les ya bisa online juga, misalnya dari ruang guru gitu. Nah, karena adanya disruptive innovation ini, dia berdampak ke segala bidang, mulai dari bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang politik. Di bidang sosial, contohnya urbanisasi meningkat. Jadi kota semakin padat ya dan desa semakin ditinggalkan. Kenapa? Karena perkembangan teknologi di kota itu lebih pesat dibandingkan di desa. Sehingga lebih banyak kesempatan untuk bekerja di kota gitu. Terus juga pengangguran semakin meningkat karena digantikan oleh teknologi canggih. Jadi manusianya digantikan oleh mesin, jadi dipecat gitu. Terus selain itu juga perubahan gaya hidup ya. Yang tadinya kita kalau belanja harus datang ke toko, sekarang bisa belanja online, bisa transportasi online. Jadi masyarakat itu makin ketergantungan ke teknologi. Terus juga ada kesenjangan digital, ada yang menguasai banget, ada yang gaptek gitu ya. Jadi kalau tidak menguasai teknologi ya semakin tertinggal aja gitu. Di bidang ekonomi juga kalau kita punya perusahaan yang pun nanti pengen transformasi digital itu membutuhkan modal yang besar. Mulai dari pengadaan laptop, misalnya pengadaan jaringan internet, terus pemeliharaan, dan lain sebagainya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi kalau kita berhasil melakukan transformasi digital, itu akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus karena perusahaan sekarang makin digital gitu ya, jadi persaingan semakin ketat nih. Kita kalau misalnya mau melamar harus punya skill di bidang digital. Misalnya kan sekarang kalau lowongan pekerjaan itu kayak ada menguasai Excel gitu ya, menguasai PPT gitu, menguasai Microsoft Word misalnya. Atau ada juga yang kayak harus bisa coding gitu, bahasa pemrograman Python misalnya. Itu jadi harus menyiapkan skill juga. Nah, di bidang politik itu pemerintah perlu regulasi untuk mengatur transformasi digital, kayak misalnya perlindungan data pribadi atau financial teknologi ya, fintech. Itu harus ada aturan khusus. Termasuk yang katanya mau data kita mau dijual ke Amerika itu ya, itu harusnya dipertimbangkan lagi karena data kita itu kan privasi ya, nggak bisa sembarangan dikasih-kasih ke asing gitu. Harus dipertimbangkan lagi. Terus juga kitanya harus membekali diri gitu, untuk pengetahuan dasar lah minimal ya tentang teknologi. Makanya dulu kan pernah ada isu-isu katanya coding akan ada di SD gitu ya, di pelajaran SD ya. Terus AI juga akan ada pelajaran di SD gitu-gitu. Itu harus dipertimbangkan lagi ya oleh pemerintah. Apakah perlu atau tidak?
Nah, menurut Jack Ma, bisnis yang tidak segera beradaptasi dengan era digital akan tersingkir karena sekarang perusahaan itu berlomba-lomba gitu ya, semakin canggih teknologinya. Kita pun sebagai individu itu kalau tidak beradaptasi dengan era digital sekarang itu akan tertinggal gitu. Apalagi sekarang persaingan semakin ketat ya. Nah, kalau kita tidak beradaptasi sedini mungkin, dikhawatirkan nanti terlambat, perusahaannya bisa bangkrut, atau misalnya kitanya nggak susah gitu ya nyari pekerjaan. Menurut mantan Presiden Indonesia, ya, Bapak Joko Widodo juga katanya di dunia sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Jadi kuncinya kita harus cepat gitu ya, cepat beradaptasi. Contohnya, besar versus cepat. Dulu Nokia itu brand HP yang sangat besar. Dulu mah ya waktu aku kecil, kalau pengen beli HP tuh katanya harus Nokia supaya awet katanya. Tapi harganya juga lumayan ya dulu. Itu termasuk HP yang mahal gitu. Brand Nokia itu macam-macam ya modelnya. Kayak ada yang bentuk daun, terus bisa dibuka tutup, ada yang kameranya bisa muter 360 derajat, macam-macam lah. Saking gedenya dan lakunya gitu pada saat itu. Nah, kemudian muncul nih Android. Nokia ini menolak untuk pakai Android. Sedangkan brand-brand yang kecil, kayak misalnya Samsung, atau sekarang kan banyak ya merek HP kayak Oppo, Vivo, Xiaomi, terus Infinix, dan lain sebagainya banyak ya. Itu mau beradaptasi dengan teknologi baru, mau menggunakan Android. Hasilnya apa? Sekarang Nokia yang dulu brandnya sangat besar, sekarang nggak ada gitu, nggak terkenal lagi. Sekarang yang banyak itu malah HP-HP Android yang dipakai kan ya, atau Apple gitu. Ini bukti yang cepat mengalahkan yang lambat. Walaupun dia besar, walaupun dia kuat gitu, tapi tetap akan kalah kalau tidak cepat beradaptasi. Menurut mantan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani juga katanya peran profesi keuangan itu bisa digantikan oleh robot pada periode mendatang. Maka dari itu, kita harus punya skill supaya tidak digantikan oleh robot nantinya. Skill apa saja sih yang harus disiapkan? Ini ada beberapa. Yang pertama yaitu descriptive analysis. Ini adalah skill yang mampu menyajikan gambaran umum dari data yang ada gitu. Dari data yang ada, kemudian kita harus bisa menggambarkan misalnya ya terjadi kenaikan signifikan dari bulan 8 ke bulan 9 misalnya. Atau ada pola pola yang sama setiap 6 bulan sekali atau misalnya apa gitu ya, memberikan gambaran biasanya dalam bentuk dashboard, plot, misalnya scatter plot atau bar plot atau line chart gitu ya. Kemudian menjelaskan maksud dari plotnya. Jadi kita harus bisa memahami apa yang sudah terjadi. Biasanya kita pakai Google Analytics ya untuk melihat pola pengunjung website misalnya. Contohnya ya. Nah, skill yang kedua yaitu predictive analysis. Jadi memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau deskriptif itu menjelaskan apa yang sudah terjadi, kalau prediktif itu
menjelaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Memprediksi ya apa yang akan terjadi. Memprediksinya itu bisa pakai machine learning, contohnya kayak neural network atau support vector machine atau random forest dan banyak lagi algoritma yang lain. Contoh prediktif analitik itu kayak di situs e-commerce ya. Misalnya dari data pengunjung dan data pembelian, kita pesan popok. Nah, kemudian diperkirakan barang apa lagi yang kira-kira bakal dibeli. Misalnya susu bayi gitu ya. Kebanyakan orang yang beli popok bayi, pesan juga susu bayi gitu. Jadi nanti ketika kita buka e-commerce, direkomendasikan susu bayi. Contohnya juga kayak prediksi cuaca, prediksi stok, prediksi pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian, skill yang ketiga yaitu unstructured data analytic. Karena sekarang data itu bentuknya macam-macam, teman-teman. Bukan hanya Excel ya, tapi bisa juga teks, bisa image, bisa video, dan suara. Jadi kita harus bisa menganalisis data yang tidak terstruktur seperti itu. Minimal tahu lah ya, misalnya kalau data suara diolahnya pakai Natural Language Processing atau NLP. Ya. Kalau data foto misalnya diolahnya pakai pengenalan objek, computer vision. Kalau data teks pakai text mining, misalnya sentiment analysis dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu skill tentang big data. Jadi kan sekarang jumlah datanya, jumlah data yang sekarang ada itu sangat besar ya. Kita harus tahu gimana cara mengelola data yang besar. Misalnya disimpannya di mana, terus dianalisisnya gimana, gitu nanti hasilnya seperti apa. Makanya nanti kita belajar di pertemuan ke-14 ya. Kemudian cloud computing. Ini juga skill yang penting ya, karena sekarang banyak perusahaan yang pakai ini. Jadi mulai dari penyimpanannya misalnya di Google Drive, terus prosesnya juga misalnya tadi ya di Google Colab. Jadi kita minimal tahu lah ya ada aplikasi itu. Jadi keuntungannya juga tanpa harus install aplikasi, kita bisa uh, menggunakan aplikasi itu gitu. Jadi lebih mudah ya. Asalkan terhubung ke internet. Skill yang keenam itu artificial intelligence. Jadi kita uh, jangan ketinggalan-ketinggalan banget lah ya. Misalnya kayak ChatGPT itu bukan 100% nggak boleh, tapi kita harus olah lagi informasi dari ChatGPT karena ChatGPT juga belum tentu 100% benar kan ya. Kita harus baca lagi, terus diklarifikasi lagi apakah benar atau enggak, terus ditulis ulang dalam bahasa sendiri. Terus algoritma-algoritma dalam artificial intelligence juga kita harus tahu. Makanya nanti dipelajari lagi ya di sesi UAS. Yang ketujuh adalah Enterprise Risk Management atau ERM. Ini adalah metode manajemen risiko di perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang bisa mempengaruhi tujuan bisnis. Nah, resikonya ini bisa berupa resiko finansial, kayak misalnya kerugian atau gagal investasi gitu ya. Bisa juga resiko operasional, kayak misalnya ada mesin yang rusak atau supply chain-nya terganggu. Bisa
Bisa juga resiko teknologi, misalnya ada serangan cyber, atau sistem error, atau internetnya down. Bisa juga resiko reputasi. Misalnya isu di media sosial tuh kayak gimana gitu ya. Apakah ada keluhan pelanggan yang viral gitu ya. Kita harus tahu gimana cara mengelola itu. Kenapa kita harus tahu tentang ini ERM supaya ya ketika perusahaan nanti menghadapi krisis, kita bisa membuat keputusan strategis yang baik gitu. Udah sih materi untuk hari ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Tanya itu. Larasati hadir gak ya? Hadir Ibu. Oh, hadir. Kalau Olivia, kalau Yosep, baik. Mungkin karena baru pertemuan pertama, jadi segitu dulu materinya. Teman-teman nanti pelajari kembali di rumah ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat WA aja atau lewat email juga boleh. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Teman-teman pelajari kembali lagi aja ya ininya, materinya. Baik, dicukupkan aja mungkin ya teman-teman bersiap untuk kelas selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Ya, terima siang kasih. Ibu. Terima kasih. Ah, Siang Siang Ibu, Ibu. terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.